Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My gengs, my bro, teman-teman semua dimanapun berada. Ketemu lagi dengan gue Uca Limau di Suka-Suka Uca. Kasihku, I love you. Sayangku, I miss you. Jangan lupa ya, di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. Nah, my gengs, my bro, teman, sekarang kita lagi mau menuju daerah Cilanda. Kebetulan di situ ada salah satu kenalan gua yang bekerja di apa, ayo. Nah, sekarang kita mau ke kantor pemadam kebakaran. Kita ke sana mau ngeliat-liat, mau nge-review, terus kita mau tanya-tanya gitu loh. Karena kan selama ini kan kita cuma ngeliat mereka bertugas aja ngelawan api, mobilnya, wow. Nah, sekarang kita mau tanya, kita mau nge-review kira-kira pemadam kebakaran itu apa aja sih? Apakah hanya memadamkan api? Terus bagaimana mereka mendapatkan air? Nah, kayak gitu dah. Oke? Gimana keseruannya? Ikutin aja. Nah, my gengs, my bro, kita udah sampai di pos pemadam kebakaran daerah Cepete maksudnya nih. Ya kan? Cepete. Ya. Nah, itu ada komandan. Kita kesana langsung temuin. Udah rapi belum? Udah ya? Udah ditunggu my gengs, my bro, karena kebetulan kita kemarin udah konfirmasi, Pak mau minta izin Pak, kalau boleh, oh boleh katanya, siap Pak, sini Pak, kita gabung aja ngobrol rame-rame. Nah, jadi gini Pak Katio, pertanyaan pertama saya adalah, ini mobil jenisnya apa Pak? Bis, truk, atau khusus ini Pak? Baik. Kalau mobil seperti ini di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penanganan Jakarta ini dinamakan mobil medium pressure. Oh, tekanan sedang lah gitu ya? Iya, medium pressure, karena di pemadam itu ada unit ukuran 2.500 liter, 4.000 liter, sampai 10.000 liter. Ini kapasitas 4.000 liter, disebut unit medium pressure. Oh, 4.000 liter maksudnya dapat bawa air 4.000 liter? Ya, bawa air kapasitas tangki ini 4.000 liter. Dan itu udah selalu standby. Standby? Setiap pemadam ini setiap di pos seperti ini udah standby dengan sumber air kita. Air udah pasti ada di Udah dalam? pasti ada. 4.000 liter? 4.000 liter. Itu tidak boleh kurang. Nggak boleh kurang? Kenapa nggak boleh kurang? Kalau sampai kurang, nanti ketika kita bergerak ada panggilan kebakaran, unit bergerak akan mengganggu perjalanan, bisa goyang karena kan air dalam tangki kalau nggak fresh dia kan goyang, kena belokan itu kan goyang, itu berbahaya buat petugas. My gengs, itu padahal pertanyaan saya pribadi tuh mau nanya itu, sebenarnya mobil pemadam kebakaran bawa air nggak sih? Ternyata udah dijawab bawa, dan kapasitasnya ini 4.000 liter. 4.000 liter nggak boleh kurang. Kenapa? Karena ternyata kalau memang kurang di bawah 4.000 itu akan berasa ke mobilnya tuh Pak ya? Berbahaya. Oh, berbahaya. Berarti kita meluncur ke TKP. Oh. Nah, kalau untuk alat pelindung dirinya Pak dari pemadam kebakaran itu, apakah memang dia ada standar khususnya nggak Pak? APD-nya itu maksudnya gini, APD kan yang bapak-bapak lawan ini kan bukan air ya, tapi api yang panas kan gitu ya. Itu saya pernah baca juga, itu katanya tahan api Pak. Apakah itu pesanan khusus apa gimana Pak? Atau bikin sendiri Pak? Baik. APD ya. APD. APD di Dinas Pemadam Kebakaran seperti yang saya pakai ini, angkat ini namanya pakaian dinas lapangan. Oh, kayak PDL. Oh, PDL. Ini pakaian hari-harian. Ya, ketika sehari-hari. saat apel pagi atau mungkin saat standby seperti ini berpakaian. Atau bisa dibilang mungkin ya saat santai lah gitu ya. Pakaian ini pakaian dinas. Pakaian dinasnya ini tapi. pakaian dinas seperti ini. Siap. Bidang namanya kalau pemadam si baju biru. Baju biru. Gitu ya kan? Nah, ketika kita sedang melaksanakan proses
pemadaman api. penanggulangan kebakaran ada namanya fire safety equipment. Itu Peralatan. ya, melindungi dari mulai tutup kepala, Helmnya ya, Pak? iya, sampai ke alas kaki. Jadi helm kita dilengkapi dengan APD, kacamata, alat bantu pernapasan, sampai fire jacket, fire trouser, dan sepatu safety. Itu semuanya ada dilengkapi. Dan itu kalau dibilang APD kita itu tahan api, bukan tahan api yang dimaksud tahan panas. Oh, bukan tahan api, tahan panas. Kalau tahan api dikiranya nanti kena api nggak terbakar. Nggak apa-apa, oh Kan iya. gitu. Iya, kebal, Kena api, kebal. Bukan begitu. Tetapi itu dibuat untuk melindungi tubuh petugas yang dalam jarak sekian meter misalnya, Ya, dari kita sumber api. menghadapi sumber api. Oh. Itu kalau dengan pakaian seperti ini akan terasa panas sekali. Iya, kan langsung berasa tuh. Dengan APD yang ada itu akan terlindungi paparan panas ke tubuh kita. Jadi kita bisa melakukan operasi pemadaman seperti itu. Itu kita pesan sendiri, maksudnya dari Dinas Pemadam Kebakaran memesan sendiri atau memang langsung dapat kiriman dari mana, atau pesan sendiri, atau memang gimana tuh, Pak? Ya, itu tentunya pengadaan oleh dinas. Oh, Dinas. Ya, oleh pengadaan dinas. Kalau kami ini di lapangan hanya menggunakan. Tentunya proses pengadaan itu di dinas yang mengadakan. Gitu. Standarnya internasional tuh, Pak? Standar internasional. Karena menurut saya ini namanya api, tidak di dalam negeri, semuanya sama. Panas. Makanya standarnya di internasional. Iya. Kan gitu. Jadi bisa dibilang apa yang dipakai oleh bapak-bapak di sini dipakai juga oleh teman-teman di luar negeri sana, bentuknya seperti itu sama ya. Betul, iya. Gitu. Oke. Nah, ini saya juga selalu penasaran nih untuk bapak-bapak nih ya. Itu kan yang kuning itu apa tuh, Pak? Itu selangnya bukan, Pak? Itu namanya selang hisap. Selang hisap. Kenapa selang hisap? Ya kenapa, Pak? Selang hisap itu ketika ada api, terjadi kebakaran, cadangan air di tangki itu udah habis. iya. Tapi kita masih proses pemadaman Kita masih butuh air. lama. Hah? Nah, ini bisa berfungsi bila mana ada sumber air yang dekat, itu kita gunakan untuk kalau bahasanya nyedot lah. Iya. Nyedot air dari kali, dari kolam Iya, renang, iya. dari danau itu untuk mengisi ke tangki kita untuk pemadaman seperti itu. Termasuk dari tempat apa namanya tuh, yang tempat kalau kita dari pemerintah bikin khusus Hidran. tuh, Pak? Iya, hidran. Hidran. Termasuk Hidran. itu. Kita beda. Oh, beda lagi. Beda, hidran. Selangnya nggak pakai selang ini lagi? Nggak pakai. Ini kapasitas ini kan ukurannya nih 6 in. Ini lebih besar. Iya. Sedangkan untuk nih konektornya di sini nih. Ya, sini. Nih. Ini konektornya untuk Oh, selang ini hisap. yang 4.000. Ya, ingat ini yang 6 in itu. Oh, yang Untuk buat ngisap. mengisap dari kali maupun dari sumber kolam air. renang, ya. Kalau dari hidran seperti ini. Hidran. Ini hidran kota. Hidran kota ukuran 2,5 in. 2,5 in. Sama dengan selang yang kita gunakan ketika pemadaman. Oh, Dengan ini? 2,5. Nah, ini outlet. Outlet untuk katup penyambungan ketika jadi kebakaran. Untuk menyambung selang dari tangki ke selang. Oh, dari tangki 4.000 liter, ternyata selang nggak bisa langsung Dikeluarkan. masuk sini. Ini melalui ini. Oh, melalui tapi ini. Ada alat sambungannya lagi gitu, Pak? Ada. Oh. Nanti sambung dari sini langsung selang, tinggal ditarik ke titik api di mana berapa jauhnya dari sini nih. Nih. Namanya saluran keluaran. Oh iya, saluran Ya. keluaran, betul. Oh, jadi ternyata untuk air yang dibawa oleh bapak-bapak pemadam ini itu ternyata punya selang yang berbeda-beda. Ada selang yang buat mengeluarkan api, Pak ya, dari air yang dibawa sendiri. Ada juga selang yang dipakai untuk menghisap sumber air ketika memang dalam proses pemadaman itu bapak-bapak ini kekurangan air, gitu. Nah, panjang selang untuk pemadaman yang dari sini nih, Pak, itu maksimal berapa meter, Pak? Panjang selang itu Wah, dikasih unjuk. nah, Waduh. ini agak tutup ya, nggak bisa megang ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ini. Ini panjang selang ini yang kita pakai standar kita Di Indonesia. pemadam ini DKI Jakarta itu 20 meter.
20 meter. Selang ukuran 2,5 in. Ini modelnya jenisnya Oh, 2,5 ini ya, kayak di situ ya. Ini yang jenis ada dua. Ini jenis kanvas. Kanvas ini beda bahannya. Banyak modelnya. Ukurannya juga beda ukuran. Nah, Ada dua. ini ya tadi ini ya, ini 2,5 in. Ini. Kalau ini tadi ini yang kanvas, ini yang rubber. Ini sama 2,5 in. Antara 2,5 sampai 30. Jadi ini karet kayaknya ya? Iya. Iya, pelindungnya. Oh gitu, kirain tuh my gengs, my bro, teman-teman, kirain selangnya udah selang gitu aja. Ternyata juga bahannya beda-beda Pak ya? Beda-beda. Coba kalau kita nggak main kemari, mana kita tahu? Kita taunya cuma datang nyembur, serot, nggak tahu ternyata selangnya juga banyak. Nah, penggunaan ini Pak, usia maksimalnya berapa tahun atau berapa puluh tahun nih untuk selang-selang ini nih? Pasti ada usianya dong, ada usia ininya dong. Kalau usia selang sebenarnya tergantung pemakaian. Oh gitu. Semakin kita gunakan makin Semakin sering? dia akan makin cepat rusak. Oh, oke. Karena kan dia kegesek tekanan air juga ya. Iya. Oh, siap. Iya. Jadi maksimal 25 meter. Iya. Ketika memang ini kurang, ada sambungannya ini. Sambungannya ada. Jika disambung lagi. Satu unit ini dilengkapi dengan selang ukuran 2,5 ini itu 2,5 kurang senti lebih 15 gulung. 15 gulung. Kalau kita hitung rata-rata misalkan 2 meter 15 gulung berarti 20 meter. 20 meter kali 15 300 meter. Mencapai 300 meter. Artinya kalau kebakaran di dalam gang sempit lah ya. gang sempit, Itu masih bisa. mobil nggak nyampe ke TKP karena jalannya nggak ada. Ini kita berarti sambung sambung lagi sampai ke sana. seperti itu. Saya tambahkan dulu. Boleh. Ambil noselnya. Nanti masyarakat di tahunnya hanya begini nih pemadamannya. Oh iya benar. Untung Bapak kasih Dengan tahu. nozel atau Oh iya, pemancar. yang serot gitu. Masa kita begitu malamnya. Nah, itu ada noselnya. Alat kepalanya lah gitu Pak ya. Iya, nosel. Iya. Nosel. Apa namanya nosel? Pemancar kalau bacanya Ya, nosel. pemancar. Iya gini nih. Disambung mas. Ini kan gitu ya, yang diginin kan? Disambung di konek itu. Nah, Boleh. itu. A few moments later. Kalau ini tadi nozel 2,5 in, ini nozel yang ukuran 1,5. Apa yang namanya? Nosel. Nozel. Pemancar. Pemancar lah bahasa kita, Iya. pemancar aja. Pemancar ini Pak, beratnya berapa kilo nih Pak? Kayaknya berat. Beratnya di atas 2 kilo itu. 2 kilo. Berarti saya nggak Mancarnya cocok aja. jadi pemadam. Belum selangnya, Belum tekanan air nanti. belum tekanannya. Nah, nih untung dikasih tahu ya. Begitu begini, tekanan air kan kenceng nih. Kalau kita nggak kuat pasti goyang dong. Iya. Bener ya? Betul. Nah, kalau untuk megang pemancar ini berapa orang yang dibutuhkan? Apakah khusus satu orang yang memang dia pegangannya kuat atau memang harus 2-3 orang, Pak? Karena kan bener loh, ini udah berat. Dibuka ini kan nggak lah. Untuk melakukan pemadaman, nozzleman itu minimal 2 orang. Satu orang sebagai nozzleman yang megang nozzle. Yang megang megang ininya. tadi. Hah? Satu Misalkan, orang lagi yang membantu di belakangnya menahan Gimana supaya posisinya, Pak? Oke. iya, supaya ketika nanti yang nozzleman ini Goyang, ha? masih tertahan dibantu sama yang di Oh, teman di Bapak ini belakangnya. misalnya. Oh, Iya, gitu. itu. Tapi selama proses pemadaman pernah nggak pemancar ini gitu loh, nozzleman itu sampai goyangnya parah gitu karena saking kencangnya tekanan air. Makanya ada ini biar bisa dibantu. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi ketika komunikasi antara komandan regu dengan nozzleman di depan tidak ada komunikasi yang baik. Makanya perlunya ada komandan regu, ada nozzleman, ada dengan komunikasi. Ketika berapa besar harus diberikan tekanan. Misalnya nozzleman satu orang, tekanannya cukup mungkin 3 bar. Pak, saya potong Pak ya. Iya. Berarti tekanan air bisa kita atur sendiri. Ini. Oh, Operator yang mengendalikan. Jadi namanya operator itu dia mengoperasikan mesin pompa yang ini sekaligus dia melayani permintaan
nozzle di depan. Operator itu apa, Pak? Operator. Kalau tadi sempat ditanyain tuh. Operator itu. Operator apa, Pak? Iya. Itu bahasa kalau di umum dibilangnya sopir atau pengemudi Yang bawa mobil. yang bawa mobil. Tapi kalau untuk di pemadam kebakaran namanya operator. Kenapa operator? Nah. Kenapa nggak supir? Kenapa operator? Iya. Kalau sopir bus, sopir pribadi, nganter bosnya sampai kantor, sopirnya tidur, ngaso. Atau bisnya sampai duduk, penumpang naik turun udah kembali lagi. Operator pemadam kebakaran mereka menjalankan mobil pemadam ketika menuju ke TKP maupun balik ke pangkalan setelah panen selesai. Misalnya berangkat ke TKP, sampai di TKP operator itu bekerja mengoperasikan mesin pompa yang ada di unit. Oh, yang tadi kita bahas Jadi itu mereka ya? bekerja. Anggota pasukan yang lain melakukan pemadaman, operator bertugas mengoperasikan unit sampai proses pemadaman selesai. Berarti mereka yang mengendalikan. Kalau kita bicara kartu asnya itu operator dong. Operator Bisa dibilang saat proses iya, ya. Karena kan iya. gini, nozzleman ini dan teman-teman yang lain kan fokus untuk membantu pemadaman api. Iya. Betul. Untuk tekanan segala macam berarti operator itu dong. Iya. Nunggu. Operator nggak boleh meninggalkan unit. Ada di unit. Ternyata tekanan airnya bisa diatur. Kirain tuh Pak, kirain saya cuma sekali jalan misalkan dibuka-buka aja. Ternyata bisa diatur juga ya. Oh bisa. Oke. Nah, dalam eksekusinya Pak di lapangan, ada pembagian tugas nggak Pak? Karena kan gini, saya pernah ngeliat juga saat peliputan, bukan peliputan di TV gitu ya, saat proses pemadaman, saya ngeliat ada juga dari bapak-bapak pemadam gitu yang memang menyemprot tempat yang nggak kena api Pak. Oh seperti itu. Ya, itu untuk memutus biar apinya nggak nyebrang-nyebrang apa gimana itu Pak? Saya lihat juga Itu sempat ada gitu tuh. Itu namanya strategi pemadaman. Oh, Strategi gimana Pak? pemadaman. Kenapa? Aha. Kadang-kadang masyarakat juga bertanya-tanya, kenapa bukan di titik apinya yang di Kebakaran di sini semprot di Iya. sana misalkan gitu ya. kalau misalnya nih kebakaran sudah membesar, Udah membesar. sudah habis 2-3 rumah, kita padamkan di sumber api, yang ada api malah bergerak meluas ke kiri karena Ke maupun ke kanan, belakang. iya. Tujuannya apa? Untuk kita namanya kita confine, kita lokalisir supaya iya. kita batasi pergerakan api. Udah segini-segini aja Iya, gitu ya. supaya di sini yang terbakar, sebelahnya yang belum kita dinginkan, supaya ketika api bergerak itu sudah tidak bisa menyala lagi. Kita putus perambatan api itu supaya tidak meluas. Tujuannya itu. Oh. Jadi perlu disampaikan masyarakat, bukan kita memadamkan yang tidak nyala, tapi tujuannya untuk membatasi api supaya tidak bergerak lebih besar lagi. Tuh, my gengs, Itu. my bro. Jadi, misalkan ini titik api segini nih, ini contoh nih yang saya tanggap. Kalau memang nanti ternyata ada proses pemadaman api, terus ada dari bapak-bapak pemadam kebakaran yang nggak nyiram ke sini, tapi ke sebelahnya, itu bukan karena apa-apa, tapi biar apinya itu nggak melebar. Karena kalau semuanya itu fokus nyiram ke tengah, ternyata apinya los ke sono, sama aja bohong dong Pak. Bukan sama aja bohong, akan lebih susah lagi kan dikendalikan kan. Iya. Tuh, Karena jadi untuk Jakarta, padat banget Pak. pemadam rumah semua berhimpitan, Berempit. padat benar. Nguap aja kedengeran. Iya, Ke sebelah. apalagi nguapnya begitu ya. Kalau yang sudah terbakar itu kan kita juga bisa melihat, itu nggak mungkin kita selamatkan. Oh, ada ininya Pak. Oh, Kita ada oke. ses up penilaian TKP. Oh ini nggak mungkin kita padamkan di situ. Hmm. Itu Udah nggak akan kebakaran bisa kita habis, selamatkan. Iya, iya. Kita akan menyelamatkan sebelah kiri kan depan belakang yang belum bisa kita selamatkan. Oh. Jangan sampai kita menyelamatkan yang udah terbakar, pergerakan api makin luas, yang tadi yang nggak terbakar malah jadi terbakar. Oh, jadi saat eksekusi itu juga ternyata ada penilaiannya juga Pak Idul Betul, Martin. ada Wah, penilaian. maaf nih. Wah, ini rumah terbakar habis nih. Istilahnya begitu Pak ya, rumah terbakar. Kalau kita fokus ke situ yang tadi Bapak bilang, Iya. kita lupa ternyata yang tadinya harusnya nggak kena jadi kena. Oh, gitu. Ada itu. penilaiannya juga Pak ya? Ada yang set up di TKP. Apakah itu situasinya memungkinkan kita padamkan langsung di sumber api atau tidak? Kalau memang kita mungkin bisa kita lakukan. Tapi kalau nggak mungkin, kita lebih mengamankan sekitar supaya Sekitar, ya tadi sekelilingnya. itu saya bilang kebakaran tidak semakin Meluas. membesar atau meluas. Kenapa? Tujuan mengurangi
kerugian yang Kerugian, semakin betul. besar. Nah, kita kan bukan mengharapkan jangan sampai, kalau bisa seumur umur jangan sampai ada kebakaran gitu ya. Tapi kalau seandainya nggak ada kebakaran nih Pak, bapak-bapak semua yang ada di sini, apa kegiatan sehari-hari ini? Nah, pertanyaan saya juga tuh. Oke. Pemadam nih kan piket kan, Oh boleh? Iya. piket kan 24 jam nih. Iya, oh, biar nggak pegal tuh 24 bapak jam. ininya Iya, ya. piket 24 jam. Ah. Sini Pak, nggak apa-apa, kita Iya. rame-rame sini Pak. Kita aplusan itu Aplusan. jam 7.30. Jam 7.30 rutinitas kita lakukan apel pagi. Oh, ada kegiatan sehari-harinya juga Pak ya ternyata ya. Ada jadwalnya juga ya. Tapi karena lagi masa pandemi COVID-19, Iya. apel pagi sementara tidak kita lakukan untuk menghindari kerumunan. Gitu. Tetapi tetap kita lakukan timbang terima. Timbang terima setelah kita Timbang terima itu timbang terima, pencerahan gitu. timbang terima dari jaga lama Aplusan. ke petugas iya, jaga aplusan, baru, aplusan. aplusan. Nah, fungsi timbang terima itu untuk menyampaikan informasi dari petugas jaga lama ke jaga baru, kondisi unit, peralatan yang ada, seperti apa kondisinya. Oh. Kalau ada yang rusak disampaikan kerusakannya, ada yang kurang disampaikan kekurangannya, Oh. supaya nanti jaga baru mengetahui kondisi Alat-alatnya. senjatanya lah, Oh, oke. alat-alatnya lah. Nanti ketika terjadi kebakaran, oh apa yang kurang dilengkapi, Hmm. mana yang ada yang rusak ditandain supaya Iya, tidak iya. digunakan lagi. Digunakan, ya. Nah, itu tujuannya supaya apa ya? Timbang terima, jaga lama, jaga baru supaya semuanya saling mengetahui kondisi Oke, peralatan. kondisi peralatan masing-masing Pak ya. Bahwa peralatan yang ada itu kondisi semuanya siap tempur lah gitu Oke, bahasanya. siap, siap. Gitu. Jangan sampai nanti ada misinformasi, Iya. alat yang tadinya udah nggak bisa dipakai karena lupa dibilang ke yang jaga yang baru, begitu ada kasus ternyata dipakai yang rusak kan mengganggu juga tuh Pak ya. mengganggu, menghambat pemadaman gitu. Oh, gitu. Nah, kalau yang tadi Bapak bilang ada aplusan, ada jaga segala macam tuh Pak ya. Kalau aplusannya itu dia apakah 24 jam atau memang ada jangka waktu khususnya Pak untuk aplusan yang lama ke yang baru itu perpindahannya Pak? Apa berapa jam sekali, 12 jam Pak? Enggak. Perpindahannya ya karena kita jadi misalnya kita ini kan ada 3 kompi. Oke. Ya, ada kompi A, kompi B, kompi C. Di masing-masing jaga 24 jam. Oh, 24 jam. Iya, jadi kita Siap, piket 24 jam. Oh. Nah, di saat piket 24 jam itu dari mulai timbang terima, pengecekan peralatan, termasuk nanti ya kita yang kotor dibersihkan, itu kegiatan-kegiatan saat jaga nih ya. Kegiatan jaga ini kita bersihkan, ada yang kita kegiatan latihan Oh. dan sebagainya. Jadi kita bahasanya juga nggak ada kebal, kita nganggur tuh nggak ada. Oh. Nah, itu dia Pak intinya Pak. Tapi tetap Tetap melakukan kegiatan Pak ya. kegiatan, tetapi tetap kita menjaga kondisi, jaga kondisi kesehatan dari ada olahraga, ada Termasuk betul-betul olahraga. Ada pengecekan alat-alat juga kan Pak? Betul, selalu pengecekan, selalu harus apal. Anggota saya di sini harus apal. Mereka punya alat apa aja di sini, Oh gitu Pak. harus apal. Karena ini kan setiap hari dihadapin. Oh iya iya. Berapa jumlahnya, Oh, apa toh. aja di sini, Oh. mereka harus apal. Oh, bahkan mungkin termasuk letak-letaknya Iya seperti betul. apa? Oh. Kenapa? Kita tahu. Ketika kebakaran, masyarakat itu panik. Panik, ya kondisi panik udah pasti Iya. tuh. Nah, kalau kita nggak tahu, nanti kita buka di sini salah, buka di sana salah. Udah tahu. Memperlambat. Begitu kita turun, sampai TKP turun, udah tahu. Oh, saya di sini, kalau sini ngambil ini apa, ngambil apa di sini. Mereka sudah paham gitu. Jadi gini, misalkan contoh nih, begitu nyampe kebakaran, wah lokasinya jauh tuh, ternyata ada 150 meter, berarti nggak bisa pakai selang ini dong, harus langsung sambung. Oh begitu. Jadi untuk mempercepat juga Pak ya. Iya, cepat pemadaman. Nah, kan kita juga masih awam nih Pak, masyarakat kita Pak tentang tentang kebakaran Pak. Kira-kira Bapak ada himbauan nggak Pak buat masyarakat? Kalau saya pribadi nih Pak, saya tuh suka kesel tuh my gengs, my bro, ama kalau ada kebakaran orang ngerubung gitu, kayak gula. Semut ngeliat gula, padahal kalau menurut saya harusnya dia jangan ngerubung dong. Orang mau api malah ditontonin lah terkadang. Wah itulah, tuh kira-kira kayak gitu mengganggu atau menghambat nggak Pak proses pemadaman api? itu, Iya, Pak? itu pengalaman setiap hari. Setiap kebakaran di mana aja selalu Ditonton. seperti ditontonan. Seakan kayak hiburan. Iya. Di saat satu orang lagi dalam kondisi musibah, Lagi sedih, lagi ini iya, ya. datang ke situ hanya
ya kita terganggu dengan kehadirannya karena mereka lalu lalang dengan berkendara motor bawa anak-anak yang tadi masih di gang sempit. Kita bisa akses untuk nyambung selang, narik selang. Kalau kondisi kebakaran, kita jalan pun Susah tuh Pak. berdempet-dempetan, kita bertabrakan dengan masyarakat itu. Itu pengalaman yang terjadi. Ya kan ya? Ya, Itu yang terjadi. Ya, kalau saran saya, Nah ya, pertama, sampein Pak. ya kepada masyarakat ini terkait ketika terjadi ada musibah kebakaran, kalau memang masyarakat bisa membantu. Tetapi kalau memang tidak bisa membantu, berikan akses ke pemadam untuk bisa melakukan Pekerjaannya. pemadaman dengan mudah, Iya, dengan cepat, mengganggu. jangan justru mengganggu. Karena kebakaran itu bukan suatu tontonan. Di sana ada masyarakat yang sedang musibah. Betul. Kita datang untuk membantu. Kadang-kadang kita caci maki. Itu udah kebiasaan sehari-hari. Pemadam caci maki. Ini nih kita tanya. Jadi ada Datang yang terlambat. caci. Oh gitu. Banyak. Disangkanya Bapak datang terlambat. Padahal Iya. kita nggak tahu traffic di Jakarta kan? Iya nggak? Iya. Yang tadi Bapak bilang respon time 15 menit. Nyampe lokasi misalkan amit-amit 45 menit. Bapak datangnya terlambat, dia nggak tahu Jakarta Nggak kayak gimana. Udah bunyi siren aja nggak kasih jalan. Ya Pak Kita ya? sirine udah kuping muing. udah pengang nih. Iya. Tetap aja buru-buru mereka memberi aksi ke kita. Kan gitu. Oh jadi Ya, gitu memang Pak. Kesadaran masyarakat kita memang Masih kurang, ya? masih rendah. Masih rendah. Setiap pemandangan berjalan dengan menggunakan sirine, itu otomatis sudah dia menuju ke lokasi kebakaran. Di sana kita tidak tahu apakah ada korban jiwa atau apa. Berikan ke akses ke pemadam untuk segera sampai ke lokasi. Kenapa? Kalau sampai ada korban jiwa, yang sebenarnya kita datang lebih cepat bisa menyelamatkan karena terhambat oleh masyarakat, macet dan sebagainya, akhirnya korban terjadi. Kan kita tidak harapkan seperti itu. Jangan sampai tuh Pak ya. Tuh Iya. efek mata rantai. Jadi gini, buat teman-teman di rumah. Yang pertama nih, kalau ada kebakaran jangan ditonton. Kalau memang bisa membantu, bantulah. Tapi bukan bantu sok tahu ya, tolong Pak, jangan. Iya. Bantu sesuai dengan arahan Bapak-bapak pemadam. Oh, Tolong iya. Pak bantunya ke sana gitu. Jangan suka sok tahu. Soalnya saya pernah lihat juga ada orang sok tahu madamin api, apa ini ke kan malah mengganggu juga kan Pak ya. Terus yang kedua nih, ini yang sering saya temui di jalanan, kalau ada sirine pemadam kebakaran kasih jalan deh. Soalnya bagi saya nih Pak, nih saya pribadi, kebakaran sama kebanjiran bukannya enak tapi masih mending kebanjiran. Kenapa? Rumah kita nggak hilang, harta kita cuma nganyut di situ. Kalau kebakaran hilang semua, tinggal paling itu rangka doang udah. Jadi kalau memang ada ya Pak ya, kalau memang ada mobil pemadam kebakaran kasih lewat aksesnya. Anda buru-buru, tapi mereka-mereka ini lebih buru-buru karena apa? Ada saudara-saudara kita di sana yang membutuhkan bantuan dan semakin cepat bapak-bapak ini sampai, insya Allah ya apa apinya itu masih bisa cepat tertangani gitu Pak ya. Yang tadi. Misalnya masyarakat bisa membantu. Dengan apa membantu masyarakat? Nah, ya Pak, kasih tahu, Membantu menunjukkan jalan yang mudah dijangkau oleh pemerintah Manawaran. Misalnya, lewat jalan sini Pak, jalannya lebih besar. Lebih besar. Kalau ada sumber air di sana, misalnya sana ada kali Pak, ada kolam renang Pak, ada danau, Dana, oke. ditunjukkan. Terus kalau bisa menghimbau kepada masyarakat untuk Menjauh lah ya, menjauh. jangan mendekat Pak ya. Gitu. Kalaupun bisa membantu, bantulah sesuai dengan permintaan petugas. Petugas itu. Minta tolong dibantu, ditarikan selang, dia membantu. Bukan mengambil nozzle pemadaman. Saya sering lihat tuh. Nah, seperti itu. Saya sering lihat pemadamnya yang di belakang, yang di depannya sok tahu dia megang-megang ituan. Ketika pemadam sudah datang di TKP, percayakan Semua kepada pemadaman pemadam. itu kepada petugas. Karena kan memang Karena tugasnya mereka sudah dia. benar maksimal. Betul. Kita dilatih, kita dididik untuk melakukan pemadaman. Kita dibekali dengan beberapa ilmu. Dengan alat Ada pelindung yang pelatihan lengkap, khususnya juga, ada Pak, pelatihan ya? khusus juga. Jadi bantulah tadi yang sampaikan, kalau ada sumber air, sampaikan di mana ada sumber air. Kalau akses jalan yang mudah, disampaikan akses jalan yang mudah. Dan menghibur masyarakat untuk menjauh. Menjauh. Supaya Mempercepat juga mempercepat proses kita Pak ya. untuk menuju ke TKP. Terus yang berikutnya Nah itu tuh. tentang Bayar nggak Pak kalau? pemadam membayar. Iya. Bayar nggak Pak Pemadam itu kira-kira? kita emang udah dibentuk oleh Pemprov untuk memberikan pertama misi-misi ya. Terciptanya rasa aman nyaman masyarakat dari bahaya kebakaran. Misinya
memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat dalam hal kebakaran dan bencana lainnya. Terus bayar nggak? Pemadam nggak bayar. Tuh, Jadi nggak usah ragu-ragu. jangan takut nelpon. Kebakaran kecil maupun besar, yang bagus kebakaran kecil, segera telepon ke pemadam. Biar tidak Baru besar. masyarakat melakukan pemadaman semampunya. Jangan masyarakat pemadaman semampunya. Nggak berhasil Ketika baru udah nggak mampu, baru telepon. pemadaman mandiri lah kalau kata kita bahasanya gitu. Kalau ya. begitu nanti api udah besar sekali, pemadam Baru datang. belum hambatan di jalan. Tapi kalau di kebakaran, telepon pemadam. Baru melakukan pemadaman. Pemadam sudah dalam perjalanan, udah mendekati. Mereka masalah nggak mampu, pemadam udah mendekati ke tempat kebakaran tersebut. Dan tadi itu nggak bayar. Nggak bayar, Nggak nggak bayar. bayar. Ya, Ya, gratis. gratis. Begitu aja. Jadi jangan takut, Jangan pokoknya takut. jangan takut, ini gratis. Yang kedua adalah kalau bisa jangan hanya identik wah kebakaran gede ntar pemadam, kebakaran kecil kita aja jangan. Mau 1 2 3 rumah justru pemadam lah biar mereka nih menanggulangi. Kita kan taunya api sih cuma pakai ember, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti cara mengisolasi api segala macam. Itu yang kedua. Yang paling utama adalah buat teman-teman yang nonton semua, tolong kalau memang nanti ada kejadian gak usah caci maki, bapak-bapak ini juga tugas sudah repot. Ada api, kita lari keluar, bapak masuk ke dalam. Ada api, kita ngejauh, bapak ngedeket. Tugasnya udah susah. Jadi jangan pakai, wah bapak datang terlambat. Kalau dibalik juga belum tentu mau ya pak ya. Coba kamu jadi pemadam kebakaran, ayo pakai APD berat-berat segala macam, masuk api, panas-panasan gitu. Jadi hargai tugas bapak-bapak pemadam karena nggak semua orang mau melakukan tugas ini dan bisa melakukan tugas ini. Tuh yang paling utama. Pokoknya bapak terima kasih dan semuanya Bapak Ngatio terima kasih untuk semua tim atas waktunya. Paling tidak dengan waktu yang sangat terbatas ini saya pribadi nih dan juga nanti My Gengs My Bro teman-teman di rumah dapat informasi tambahan tentang tugas dan juga keseharian pemadam kebakaran. Dan juga buat teman-teman kita doakan semoga bapak-bapak di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap prima dan bisa menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Oke, teman-teman, kalau gitu nanti kita ketemu di video selanjutnya. Sampai di sini dulu nih, soalnya bapak-bapak juga kan kita nggak bisa ganggu terus. Apalagi ini masih dalam kondisi standby tetap belum Pak ya? Terus. Standby terus. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Buat teman-teman jaga kesehatan, tetap usaha dan sukses buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngatio, terima kasih. Pak Sony, terima kasih. Terima kasih. Pak, slogannya ada slogan Pak kalau nggak salah Pak ya? Iya. Slogannya apa Pak? 1, 2, 3. Pantang pula selalu ada, walau nyawa taruhannya. Damkar, Damkar, damkar.